صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بفتح العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitabnya halaman berapa itu? Coba lihat. Halaman 82 Pak, baris ketiga dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wasalisu fil amri bil ma'rufi wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i wa ibtigha'i thawabillahi wa huwa min 'athfil 'illati 'ala ma'luliha warrabi'u fin nahi 'anil munkari wa huwa ma laysa fihi ridallahi ta'ala min qawlin aw fi'lin wal itqa'i ayil ihtirasi min ghadabillahi wa huwa min 'athfis sababi 'alal musabbabi. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamanna fahmihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wasalisu, dan yang ketiga, yang didapatkan kemanisan di dalam ibadah yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi beliau telah mendapatkan manisnya ibadah di dalam 4 perkara, dalam 4 hal. Yang pertama adalah di dalam ketika beliau mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, baik yang mudahnya dan juga yang sulitnya. Ketika beliau mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah, beliau merasakan manisnya ibadah.
Dan yang kedua, di saat beliau menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik kecilnya dan juga besarnya. Nah sekarang yang ketiga, beliau mendapatkan manisnya ibadah. Wasalisu, yang ketiga adalah fil amri bil ma'ruf, yaitu di dalam memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Kalau dua hal yang pertama beliau lakukan untuk dirinya, yaitu beliau merasakan mendapatkan manisnya ibadah di dalam ketika beliau mengerjakan yang wajib-wajib dari Allah, ya, kewajiban dari Allah, baik sulitnya ataupun yang mudahnya. Dan beliau mendapatkan manisnya ibadah ketika beliau menjauhkan dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik yang kecil ataupun yang besar. Dua hal tersebut beliau sendiri yang mengerjakan langsung untuk dirinya. Nah yang ketiga berkaitan dengan di luar dari dirinya. Wasalisu adalah fil amri bil ma'ruf, yaitu manakala beliau memerintahkan orang lain untuk berbuat yang ma'ruf. Al ma'ruf wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i. Kata Syekh Nawawi, al ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang baik di dalam pandangan agama. Jadi beliau selalu memerintahkan untuk melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain di dalam pandangan agama. Jadi tidak ada suatu hal yang beliau perintahkan kepada selain dirinya adalah yang mengandung kebaikan menurut kacamata agama. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin diterangkan al-ma'ruf wa ma ta'lafuhu nafsu wa taskunu ilaih. Secara bahasa al-ma'ruf itu adalah apa yang disukai oleh jiwa dan jiwa menjadi tenang kepadanya. Itu al-ma'ruf. Jadi manakala jiwa merasa senang, merasa suka dan akan menjadi tenang jiwa kepada hal tersebut, itu namanya ma'ruf. Itu namanya kebaikan. Ya, seperti apa? Seperti yang kita lakukan nih. Bisa duduk di masjid, bisa sholat jamaah, bisa kita taklim, ya, bisa kita baca Quran, bisa kita menunaikan segala tugas-tugas kita dengan baik, ya, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, yang berlaku. Tenang kita. Itu ma'ruf, asalnya itu segala sesuatu yang disenangi oleh jiwa dan jiwa menjadi tenang kepada sesuatu tadi, itu kebaikan, ya. Jadi sifatnya ma'ruf itu segala sesuatu deh, ya, yang jiwa menjadi senang dan tenang kepadanya, itu kebaikan, itu ma'ruf namanya. Wa fi syar'i ismun jami'un likulli ma'urifa min ta'atillah wa taqarrubi ilaihi wal ihsan. Sedangkan menurut istilah agama, ma'ruf adalah suatu isim, ya. Ini isim disebut nama. Kalau di dalam ilmu nahwu, isim bagian dari al-kalimah. Al-kalimatu tanqasimu ila salati aqsam, ismin wa fi'lin wa harfin. Kalimah terbagi kepada 3 bagian, yaitu isim, fi'il,
harf. Al ismu ma yusamma bihi insanun aw hayawanun aw jamadun aw sailun aw ghairu dzalik. Ya. Isim adalah yang dinamakan dengannya manusia, binatang, tumbuhan, benda padat, benda cair, dan yang lainnya itu isim. Atau istilah katanya kata benda, atau yang dibendakan, tandanya alif lam dan tanwin dalam kata tersebut, dan juga menerima huruf jar, itu isim. Tetapi di sini dimaksud dengan al-ma'ruf adalah ismun, adalah suatu kata jami'un, suatu kata yang mencakup, yang menghimpun ma'urifa min ta'atillah, semua hal, suatu kata yang menggabungkan, yang mencakup segala hal yang telah dikenal, diketahui min ta'atillah, terbilang dari ketaatan kepada Allah, itu ma'ruf namanya. Jadi sebuah ungkapan, sebuah kata yang menghimpun bagi segala sesuatu yang diketahui itu merupakan terbilang dari ketaatan kepada Allah, itu ma'ruf semuanya. Jadi manakala di situ ada yang termasuk ketaatan kepada Allah, itu ma'ruf namanya. Contoh silaturahim, ma'ruf bukan? Ma'ruf. Kenapa? Karena sudah dikenal di dalam ketaatan kepada Allah. Salat yang 5 waktu begitu juga. Ya, pergi haji, umroh, ya, menikah, ya, dan sebagainya, itu ma'ruf semuanya. Ya, berbuat baik, wattaqarrubu ilaih, dan juga terbilang dari pendekatan diri kepada Allah. Segala sesuatu yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah itu ma'ruf namanya. Wal ihsan, dan berbuat baik, itu ma'ruf. Ketika di situ ada kebaikan, itu ma'ruf namanya. Itu istilah agama. Wal amru bil ma'ruf wa amrun bi kulli fi'lin yu'rafu bi sya'ri wal aqlu husnuhu. Sedangkan amar ma'ruf, al amru bil ma'ruf atau amar ma'ruf adalah memerintahkan, ya, bi kulli fi'lin, dengan setiap sesuatu, yu'rafu bi syar'i, yang diketahui kebaikannya di dalam pandangan agama, wal aqlu husnuhu, sedangkan akal adalah memandang baik sesuatu tersebut. Itu amar ma'ruf. Amar ma'ruf memerintahkan segala sesuatu perbuatan yang sudah diketahui, dikenal dalam kacamata agama, dan akal menganggap baik sesuatu tersebut. Itu amar ma'ruf. Jadi menyuruh orang untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik dan benar dalam kacamata agama, itu namanya amar ma'ruf. Itu amar ma'ruf. Sedangkan wan nahyu, yang keempat, fin nahyi anil munkar, di dalam nahi anil munkar, mencegah dari yang munkar. Itu dua kata yang satu paket tuh, amar ma'ruf, nahi munkar. Nggak bisa dipisahkan tuh, amar ma'ruf, nahi munkar. Sedangkan al munkaru huwa syai'un ladzi lam yaqbalhu al aqlu wa lam ya'tarif bihi lisan. Sedangkan al munkar adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal dan tidak baik diucapkan oleh lisan. Itu munkar tuh, sesuatu yang tidak diterima oleh akal dan tidak diakui bisa diucapkan oleh lisan, itu munkar namanya. Maksudnya tidak diakui kebenarannya oleh lidah kita, itu sesuatu tadi. Wa fi syar'i, sedangkan munkar
di dalam istilah agama, wa huwa ma qabbahu syar'u wa harramahu wa karrahahu. Segala sesuatu yang dipandang jelek oleh agama, dipandang buruk oleh agama itu munkar namanya. Wa harramahu, dan diharamkan oleh agama. Apalagi wa karrahahu, dan dipandang jelek, dipandang tidak bagus, tidak disukai oleh pandangan agama. Dipandang jelek oleh agama, diharamkan oleh agama, dan tidak disukai oleh agama, oleh pandangan agama, itu namanya munkar. Sifatul amir bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang yang amir, yang memerintahkan ma'ruf, kebaikan, dan mencegah dari kemungkaran. Kita manakala ingin memerintah orang untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah orang untuk berbuat yang munkar, harus mempunyai 4 sifat tersebut. Yang pertama, al-ilmu, harus tahu ilmunya, harus berilmu dia, nggak boleh, wah ente nggak boleh itu begitu, gitu, ya, atau ente harus begini nih, ya, dalilnya apa gitu, maksudnya ada keterangan nggak? Ya, di dalam grup ustadz tuh majlis mudzakarah, ya, saya bersama ustadz dan para habaib, ada pertanyaan dari Keranggan, ya, orang Keranggan nanya, emangnya bikin nyunatin anak di bulan Maulid nggak boleh katanya, atau makruh katanya. Itu tanyain hal seperti itu, ada pembahasan yang seperti itu. Nah, ketika berarti itu ada pertanyaan nggak boleh nyunatin di bulan Maulid, kan begitu. Nah, kita harus tahu ilmunya tuh. Kalau kita mau melarang, itu kan berarti larangan tuh, bener nggak tuh begitu, dibahas itu akhirnya. Jadi ada pendapat yang begitu. Ada lagi yang menyatakan, ya, pandangan kalau mau umroh jangan bulan Maulid, begitu. Jadi kalau umroh bulan Maulid sepi Maulid di sini misalnya begitu. Ya, ada yang begitu juga. Dulu beberapa tahun yang lalu, sekitar 2016 sampai 2012, saya biasa panitia Maulid di Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Sudaf. Ya. Nah, ketika acara beliau, saya giliran berangkat umroh tuh, ya, 2016 kalau nggak salah. Ya, menurut perkiraan saya, keburu deh saya subuh di situ. Soalnya pulang hari Kamis. Perkiraan sebelum subuh jam 2 pagi udah ada di Soekarno Hatta. Jam 4 sampai deh di Tebet sini. Ya, maka itu saya nggak izin, nggak bilang apa gitu. Pegang pos biasanya tuh. Ya, karena ada tugas kan begitu. Ya harus saya ini kan, ya namanya kita umroh diberangkatin kan nggak bisa pilih jadwal, sesuai jadwal yang tersedia kan begitu. Dan perkiraan bakal keburu tuh bikin pegang pos Maulid. Nah, suatu ketika begitu saya mau pulang, ternyata pesawatnya bukan pesawat nomor penerbangan yang seharusnya, karena dalam pesawat tersebut ada orang meninggal dalam pesawat. Jadi harus di cleaning dibersihin semuanya. Jadi ganti pesawat, tertunda lah. Saya mau berangkat tuh, yang harusnya perkiraan hari Kamis berangkat jadi hari Jumat, berarti kan nggak bisa hadir. Nah, ketika rapat terakhir, ya ada yang bilangin, ini Ustadz Ikrom kemana kok nggak hadir rapat terakhir? Biasanya Rabu atau hari Senin. Nggak ada, Walid lagi umroh. Ngapain dia umroh bulan Maulid? Lagi itu punya tugas lah begitu. Nah, jadi amar ma'ruf itu harus dengan ilmu, Pak. Ya, ilmu yang mendasari kita bisa memerintahkan kepada orang dan melarang kepada orang kepada sesuatu.
Ada keperluannya nggak nih, ada kepentingannya nggak nih, ada dasar hukumnya nggak nih, kan begitu. Itu pertama ilmu. Jangan kita main sembarangan aja. Wah nggak boleh tuh, wah boleh, wah repot tuh kalau nggak didasari dengan ilmu. Harus dasar ilmu. Jadi kalau mau nyuruh orang, dasari dengan ilmu. Orang menyuruh orang kebaikan, dasari dengan ilmunya. Atau menyuruh orang untuk tidak melakukan sesuatu atau melarang sesuatu, harus dengan dasar ilmunya dua. Kemudian arifku, yang kedua harus dengan lemah lembut, rifq, dengan belas kasih. Perintahkan orang harus dengan belas kasih, dengan kasih dan sayang, merasa kasihan, merasa sayang terhadap orang tersebut. Kita merintah, kenapa? Karena kita mau ngasih sesuatu sama dia yang bisa bermanfaat buat kehidupan dia, dunia dan akhirat. Dan kita melarang karena sayang sama dia. Sayang kenapa? Sayang kalau dia melakukan perbuatan tersebut, dia bakal celaka, bakal rugi, bakal berdosa dia. Itu arifq, harus penuh dengan kasih dan sayang. Bukan karena benci, bukan karena dendam. Memerintahkan kepada sesuatu, untuk orang melakukan perbuatan sesuatu tersebut yang mengandung kebaikan, karena kita mau memberikan, berkasih-kasih sama dia. Dan melarang orang untuk melakukan perbuatan sesuatu karena sayang, kasihan sama dia, sayang, supaya nggak dia terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa tersebut. Kasih dasar, bukan karena dendam, bukan karena benci, bukan. Dulu Sayyidil Walid Al-Habib Rahman Segaf pernah bilang, lillah wa fillah, karena Allah dan berada di dalam ketaatan kepada Allah. Semuanya karena Allah dan di jalan Allah. Yang ketiga al-adlu, adil, harus adil. Walaupun kepada keluarga sendiri harus adil. Kita minimal nih bisa amar ma'ruf nahi munkar sama keluarga kita, sama istri kita, sama anak kita. Kita suruh mereka buat sholat 5 waktu. Kita suruh mereka untuk mengaji, baca Quran. Amar ma'ruf nahi munkar, jangan nakal, jangan berbuat hal-hal yang di luar aturan dan ajaran agama. Itu harus adil, kita perlakukan adil tuh. Istri kita bagaimana semestinya, anak kita bagaimana. Jangan kepada orang lain kita amar ma'ruf nahi munkar, kepada keluarga kita kagak. Ini yang jadi masalah di negara kita tuh. Kalau buat pejabat-pejabatnya udah biasa aja. Sehingga almarhum Ihsan Hamzah pernah bilang, hukum di negara kita tuh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak ada asas keadilan di situ. Padahal kita katanya dasarnya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata buat kalangan-kalangan tertentu nggak bisa berlaku adil kita. Nah, kita amar ma'ruf itu harus berlaku adil, sehingga orang yang merintahkan orang lain dengan kebaikan, melarang orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang munkar, sementara dirinya sendiri nggak begitu, diancam oleh Allah sebagai orang-orang yang nggak berakal. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Tidakkah kalian memerintahkan orang bil birri, untuk berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri-diri kalian. Kayak lilin tahu tuh, nerangin sekitarnya. Wah, kalau buat orang cakep, nyuruh orang buat tahajud, buat duha, dia sendiri kagak tahajud, dia sendiri kagak duha. Buat nyuruh orang buat sedekah, dia sendiri nggak sedekah. Nyuruh infak, dia sendiri kagak.
Nyuruh orang buat berlemah lembut kepada istri dan anaknya, dia sendiri kasar. Dia sendiri melakukan KDRT dan sebagainya. Waduh. Suruh orang buat infakan hartanya, sementara dia sendiri memakan harta orang dengan cara yang batil. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian membaca Alkitab. Orang-orang Yahudi sifatnya begitu tuh. Afala ta'qilun, ya, apakah kalian tidak termasuk orang-orang berakal? Bahasa kita, lo nyuruh orang baik, orang majlis ngaji kemana-mana, ya, terus udah begitu ngelarang orang paling pinter, paling bener, kaya-kayanya. Ya, lo orang pengaji, orang masjid, tapi buat diri lo sendiri kagak begitu, nggak berlaku buat diri lo, nggak punya otak lo, bahasa kita begitu. Ya, nyuruh orang ke masjid, ke musola, dia sendiri nggak ke masjid, nggak ke musola, nggak sholat jamaah, yang begitu masih diikutin lagi. Ya, nah, itu afala taqilun, bahasa Quran kan halus. Ya, apakah kalian tidak berakal, kan gitu. Kalau bahasa kita nggak punya otak lo, kan begitu. Yang ketiga, yang keempat, di samping ilmu, kasih sayang dan adil, al-hilmu, lapang dada. Lapang dada, waduh, hilim. Ya. Kalau kita merintah orang buat berbuat kebaikan agak lebih ringan, tapi yang sulit apa? Mencegah orang perbuatan yang munkar, yang berat. Ya, saya ngajar di Bekasi, Pak. Ustadz, zaman dulu di sini orang mati masih digaplein. Maksudnya apaan tuh digaplein? Nungguin orang meninggal sambil main gaple. Tuh, zaman dulu. Sekarang nggak ada begitu. Wah, berat tuh. Saya pernah cerita, abah saya pernah cerita ke saya, itu ada Kiai Haji Badri di sana namanya, punya pesantren. Kalau lewat pos kamling tuh, pos ronda, ada orang lagi pada main kartu di situ. Bukan tuh kiainya, bukan tuh orang yang ngabur ngibrit, kiainya yang tutupin sorban mukanya biar nggak ngeliatin tuh orang. Sampai sebegitunya. Ya, saking apa, sabarnya tuh, sabar, hilim, sabar. Lihat Habib Rizik Syihab, bagaimana kurang sabarnya. Ya, penjara, difitnah, dianggap apa? Iya, asusila, agama macam, masya Allah. Sabar. Ya, walaupun hasilnya entar. Ya, sabarnya, lapang dadanya itu lapang, dihina, dihujat, korupsi kagak, ya kan? Nggak korupsi, nggak merugikan negara, nggak ini, nggak punya jabatan. Sementara yang korupsi, koruptor, ya korupsi, koruptor yang jelas-jelas merugikan rakyat, ada yang sampai 70 triliun, bayangin aja. Itu dihina, dicaci maki, diintimidasi, diancam buat dibunuh, kan begitu. Ya, hilim tuh, lapang dada. Kita sama anak kita, istri kita begitu. Kalau kita kurang-kurang lapang dada sama istri kita, berantem dulu, kan begitu. Ngalah. Ya. Itu lapang dada. Ya kan, istri itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dilempengin, dipaksa, patah dia. Ya, istri saya orang pesantren di Cinangneng, Bogor tuh. Saya kalau lebaran atau maulid 2 tahun sekali suka hadir. Ada ece-nya, ada akangnya. Kalau di Sunda kan panggilnya ece, akang nyai dan sebagainya. Ya, berapa tahun di pesantren? 4 tahun. Yang udah 4 tahun di pesantren aja
kita mesti banyak lapang dada, bagaimana ya enggak pernah pesantren kan begitu. Kalian punya pernah pesantren itu istri, kita kasih tahu amar ma'ruf nahi munkar. Iya dulu juga udah dapat di pondok, nah begitu jawabannya. Dulu juga udah pernah di pesantren diajarin. Ya bagaimana yang bini kita orang jalanan, ya nggak ngerti tuh. Pakai itu dapat istri, dari istri itu biar bagaimana, ya kita sih nimpalnya sambil bercanda lagi, ya kan cuma ngingetin doang kan begitu. Lapang nggak ada, anak begitu juga sama anak kita. Masya Allah. Soal tutup aurat kita, kalau kurang-kurang, ya Allah, kita minta sama Allah Ta'ala. Ya. Terus apa lagi yang harus dimiliki oleh orang yang amar ma'ruf nahi munkar? Kita nih, ya setiap dari kita punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, minimal buat diri kita sendiri dan juga buat keluarga kita, minimal itu. Kalau semua keluarga, kepala keluarganya dan anggota keluarganya sudah bisa amar ma'ruf nahi munkar, aman, RT tenang, bener gak? RW adem, kampung adem. Ya, itu kan paling sebel kalau ada yang ngotorin kampung kita, bener gak? Kita udah amar ma'ruf nahi munkar, ya ada aja yang ngotorin kampung kita dengan jualan narkoba lah, bener gak? Maling motor di kampung sendiri, orang kampung sendiri lagi maling. Berantem begini, tawuran, aduh repot deh. Ya, sabar. Ya, sabar. Kadang orang nggak bisa nerima apa yang kita sampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Maka itu saya jarang apa? Kalau kelihatan negor langsung enggak. Kenapa? Takutnya kesinggung. Entar di musola, di masjid tempat gue ngajar sekalian deh. Di musola, di masjid aja masih ada suka yang datangin tuh, Ustaz ngomong apa nyinggung gue, itu kan begitu di masjid. Padahal di masjid tempat ini jamaah nih. Lah Ustaz Abdul Somad kurang apa, bener nggak? Profesor, doktor, ulama, kiai lagi nerangin di depan jamaahnya tentang Nabi Isa, kan begitu, tentang salib, tentang begini, masih aja orang dihantam. Itu dia kalau kurang sabar, Masya Allah, berhenti jadi ustadz, jadi kiai. Bener-bener kalau kurang sabar, ya Allah, berhenti aja dah. Ya. Sebagai penutup berkata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkari. Sungguh hendaklah engkau harus menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf, kebaikan, dan hendaklah sungguh engkau mencegah orang berbuat yang munkar, yang tidak baik. Kalau nggak mampu dengan tangan kita, dengan mulut kita. Nggak mampu dengan mulut, dengan hati kita. Nyuruh kebaikan. Sungguh engkau harus, kata Sayyidina Abu Darda, menyuruh orang untuk berbuat baik dan mencegah orang berbuat yang munkar. Au la yusallitanna Allahu alaikum sultanan zaliman. Kalau ente enggak berbuat, menyuruh orang untuk amar ma'ruf, memerintahkan orang untuk
ma'ruf, berbuat kebaikan. Kalau ente tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, niscaya Allah Ta'ala akan menjadikan buat kalian sultanan zaliman, pemimpin yang zalim, penguasa yang zalim. La yujillu kabirakum wa la yarhamu saghirakum, yang tidak akan pernah menghargai orang-orang tua di antara kalian, nggak menghargai orang tuanya, dan juga tidak menyayangi orang-orang yang muda. Itu pemimpin. Sekarang udah nggak didengar lagi nasihat-nasihat orang tua, nggak dihargain orang tua. Yang muda juga apa lagi? Wa yadu alaihi khiyarukum fala yustajabu lahum. Dan manakala orang-orang yang baik di antara kalian berdoa, udah nggak bakal dikabulin lagi tuh, nggak bakal dijabah sama Allah. Dengan sebab kita ninggalin amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau masih ada yang amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah doa kita masih dijabah sama Allah. Fatastansuruna fala tunsarun, watastansiruna fala tunsarun, dan engkau meminta tolong maka nggak minta tolong, nggak bakal ditolongin. Watastaghfiruna fala yughfaru lakum, dan ketika engkau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, maka ente minta ampun, istighfar, nggak bakal diampunin buat kalian kalau nggak kita amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu Sayyidina Utsman Ibnu Affan, beliau merasakan manisnya ibadah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Wabtighi thawabillah wa huwa min atfil illah ala ma'luliha. Beliau amar ma'ruf itu dasarnya semata-mata adalah mencari pahala dari Allah, mencari pahala dari Allah. Jadi itu min atfil illah ala ma'luliha, atofnya adalah atof ilah atas maklulnya. Kenapa amar ma'ruf? Karena adalah untuk mencari pahala dari Allah. Terus kenapa nahi munkar? Al-itqai al-ihtirasi min ghadabillah. Sebabnya nahi munkar adalah disebabkan karena takut dari murkanya Allah, untuk menjaga diri dari murkanya Allah. Tujuan nahi munkar adalah supaya terhindar, kita terjaga dari murkanya Allah. Di dalam ceramah almarhum Zainal Abidin itu jelas, iya benar mas, yang judi lo, yang mabok lo, yang maksiat lo, yang zina lo. Tapi kalau Allah Ta'ala murka, gunung meletus, tanah retak, longsor, banjir, yang mampus bukan cuma Allah, kan begitu, kan begitu. Itu dia tuh. Jadi tujuan dari nahi munkar adalah sebagai bentengan diri dari apa? Dari murkanya Allah. Nah kita nggak kepengen kampung kita kena murkanya Allah, marahnya Allah. Maka itu nahi munkar nih. Ya. Dulu saya masih sholat Jumat jalan kaki tuh dari rumah ke Masjid Al-Atiq sini. Kalau subuh tuh, itu di tengah masih banyak ya, masih ada yang main judi. Saya lihat tuh masih ada nggak tuh sekarang tuh? Ini mumpung di sini nih di masjid main judi, masih saya tugas di Pandeglang. Sekarang saya tinggal tandain aja, wah lo penerima bantuan sosial, sehingga saya tegur, masih mau panjang mau pendek, kan begitu ya. Nah ini kan di masjid kita kasih tahu
Kali ada tetangganya yang model begitu, kasih tahu. Ntar kalau Allah Ta'ala marah, murka, kena bencana, yang mampus bukan cuma lo, kan begitu kata almarhum tuh. Kita kena juga, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutilah oleh kalian fitnah, ujian yang tidak menimpa hanya buat orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Yang kena kita juga. Nah itu Sayyidina Utsman menyatakan bahwa merasakan manisnya dalam ibadah dalam 4 hal, yaitu di saat beliau mengerjakan yang difardukan oleh Allah, dan di saat beliau secara pribadi menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah, dan ketika beliau amar ma'ruf dan nahi munkar. Manakala kita bisa memerintahkan orang berbuat baik dan menjauhkan orang dari perbuatan yang munkar, merasa kepuasan dalam diri kita, batin kita. Kalau udah merasa kepuasan dalam batin kita, yang kita harap ridho dari Allah. Kita berharap ridho dari Allah, dan kita takut dengan azab Allah. Munkar di sini wa huwa ma laisa fihi ridwallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin. Yang munkar adalah segala sesuatu yang tidak ada padanya ridho Allah Ta'ala, baik ucapan ataupun perbuatan. Yang nggak ada ridho Allah, baik ucapan atau perbuatan, hindari. Saya udah teriak-teriak, rokok tuh makruh hukumnya, kan begitu. Masih aja ngerokok, kan begitu. Nggak mengandung ridho Allah. Dulu Tengku Zulkarnain pernah datang ke kiai tuh, kiai tua, kiai sepuh. Beliau nanya, "Kiai, gimana kalau setiap ngerokok pernah nggak baca bismillah?" Itu Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf keras. Habib Alwi bin As-Segaf, Ustadz Ro'i itu tahu tuh, Kiai Ro'i itu di madrasah tuh Sagofah itu, Kiai Ro'i bilang, tuh anak-anak di madrasah pada ngerokok tuh masih ini, sehingga Sayyidil Walid nggak mau turun dari atas. Beliau udah lama wafat beliau. Terus Sayyidil Walid ada di atas tuh, lagi mantau murid-muridnya dari alam barzah. Nggak mau turun ke bawah. Kenapa? Karena anak-anak madrasah masih ada yang merokok. Sehingga Ustadz Al-Habib Alwi bin Al-Segaf, Habib Alwi itu buat ZM dan Muslim, sekarang bikin aturan, nih batas sini nggak boleh ada ngerokok nih anak-anak madrasah. Biasanya kan ngerokok jauh dari sini, depan madrasah banyak ngerokok. Sekarang nggak boleh dibatasi. Habib Umar bin Al-Segaf, Sayyidul Walid bin Al-Segaf, saya punya guru tuh waktu mondok, kalau ketahuan ada santri yang ngerokok dikeluarin, sampai sebegitunya. Nggak dapat makom walian, kalau ada masih yang merokok tuh. Mbah Maimun Zubair tuh muridnya Gus Baha tuh, padahal di tengah-tengahnya banyak kiai ngerokok tuh. Ada juga kiai ustadz ngerokok, bilang, wah aneh kalau nggak ngerokok, nggak ngopi, baca kitab cuma 1 halaman, begitu ngopi mau ngerokok bisa 2 lembar 3 lembar begitu. Nah kita minimal buat keluarga kita deh, apalagi di masjid, jangan dah. Di masjid, di puskesmas aja dilarang ngerokok. Masjid orang haid nggak boleh. Boleh nggak itu yang ngerokok di puskesmas? Coba-coba itu. Puskesmas tuh orang haid boleh, orang nifas boleh. Di masjid seharusnya nggak boleh, lebih utama. Itu kan yang begitu berat begitu. Ini sih ngomong ke jamaah sini nih, bukan yang lain-lain yang ada di sini. Di kampung istri saya begitu tuh dulu. Ini bagaimana nih? Asbak disediain di masjid, disediain mas asbak. Begitu yang mau ngebangun, ya udah nih syaratnya masjid nggak boleh ngerokok di dalam, nggak boleh juga ada yang pakai celana di dalam, ganti baju di dalam. Jadi kalau di sana tuh biasa tuh masjid rame, kenapa? Karena ada kamar mandinya sekalian, mandi MCK di situ. Jadi orang habis mandi pakai baju di mana? Di dalam, sambil pakai anduk di dalam masjid. Akhirnya dipindahin tuh kamar mandinya. Begitu saya dikasih kesempatan buat ngisi ceramah di sana,
Ya, saya kasih tahu nih begini adab-adab masjid. Alhamdulillah berubah sekarang. Tapi nggak sedikit. Al-Atiq ada asbaknya, buang. Tadi itu puskesmas dilarang. Udah deh. Jadi ngomong kemana-mana. Itu kan tadi yang tidak ada padanya ridho Allah dan ridho Allah Taala yang nggak ada di situ. Nah, jadi jangan kita kerjain itu amar ma'ruf nahi munkar. Sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Kita berdoa. Lagi musim sakit nih Pak nih. Saya lagi mau berangkat ke mana, ke Pasuruan kemarin dalam keadaan kurang sehat tuh Jumat Sabtu yang lalu. Ya alhamdulillah seminggu ini bisa keluar lagi suaranya. Mudah-mudahan semua yang lagi sakit disehatkan oleh Allah, disembuhkan penyakitnya, diberikan sehat buat bekal ibadah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatihah ladzina sholihah wa barakatuh Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna bima 'allamtana. Rabbi 'allimna ladin fa'na. Allahumma zidna wa la tanqusna. Wa aqrimna wa la tuhna wa a'tina wa la tahrimna. Wa athina wa tuqarna wa rabbana wa rabbana. Allahumma nas'aluka bihaqqi fa'atina biha. وبعدها بنيها افتح علينا وعلى اولادنا وبناتنا وتلاميذنا وذرياتنا وعارفين وفقنا ويوم في الدين واهدنا وقبل واهدنا مع سبيل سبيل واهدنا ويوم سبيل برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya Rasulullah